Halo sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, saya mendapatkan kiriman video untuk saya tanggapi, dan ini lucu sekali. Ini video ya, saya sih tidak tahu lah nama pendeta apa ini namanya ya. Ya saya juga tidak peduli lah. Tapi karena yang saya tanggapi itu adalah apa yang disampaikannya, pengajaran yang dia kemukakan. Ya, ini sangat lucu sekali mengenai bahasa lidah ya. Jadi Anda bisa bayangkan orang-orang tanpa pengertian yang jelas, asal-asalan ya, menjadi pemimpin gereja dan banyak orang yang memuja-mujinya tanpa mengecek Alkitab. Oleh sebab itu saya sebagai anak Tuhan memiliki sebuah tanggung jawab untuk membongkar kesesatan ini dan untuk meluruskan ya arah-arah pengajaran yang salah, yang bengkok ya, perlu dibenarkan. Nah, sahabatku yang kasih di dalam Tuhan, sebelum saya menanggapinya, mari kita lihat cuplikan video. Saya langsung ambil saja dari ini YouTube. Alwahanahu Nardali Kaidepo Nah, sahabatku yang dikasih dalam Tuhan, sekali lagi, ini bapak ini, ya, ini orang Indonesia. Dia bukan orang yang tidak jelas bahasa apa ini. Cuman dia mengatakan bahwa ya dia berbahasa-bahasa begitu itu adalah dia menyembah di dalam roh, ya. Jadi pokoknya meracau apa-apa segala gitu. Dia bilang itu menyembah di dalam roh. Nanti akan ikutin terus videonya. Ya Anda lihat nanti dia bagaimana mengajar orang supaya katanya ke bayi-bayi rohani mau bahasa roh itu nanti ini ada diajarkan. Nah, coba dia lihat lagi, lucu sekali. Rasa Oke, kita percepat. Di dalam Roh Kudus. Ini TV-nya nih. Ya, mari sama-sama kita pelajari ayat ini. Baik tentara Tuhan, jemaat Tuhan. Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, siapa kamu? Semua orang yang membaca ayat ini, semua saudara-saudara seiman yang ada dimanapun engkau berada, dan dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri. Perhatikan. Jadi bukan orang lain yang membangun kita. Bukan hamba-hamba Tuhan, bukan pendeta, bukan siapa-siapapun. Tetapi lewat Yudas, di sini firman Tuhan berkata, bangunlah dirimu sendiri. Jadi yang harus membangun iman itu diri kita sendiri. Tidak bisa mengandalkan orang lain, orang di luar kehidupan kita. Jadi sendiri. Di atas dasar atau landasannya imanmu. Jadi bukan iman orang lain. Imanmu. Oke, saya tanggapi sebentar. Ini kan ayat dibilang bahwa ya bangunlah iman dirimu sendiri. Ya betul, ya memang kita sendiri harus punya inisiatif
untuk ya membangun iman kita. Kalau kita tidak mempunyai inisiatif untuk membangun iman kita, ya bagaimana supaya iman kita terbangun? Ya tentu kita harus punya inisiatif dong membangun iman kita. Kan seperti itu. Nah, sahabat kan dikasih di dalam Tuhan. Padahal kalau kita baca di dalam Roma ya pasal 14 ayat 19, saya langsung bacakan saja. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi hamba Tuhan berkhotbah itu untuk membangun iman kita, untuk mendewasakan. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Ya. Ketika kita belajar Alkitab, kita mendengar firman Kristus, kita ini saling membangun, bukan diri kita sendiri. Ya, kalau kita sendiri membangun, maka kita tidak butuh orang lain. Kita tidak butuh orang lain yang mengajar kita. Kita tidak butuh orang lain yang menasihati kita. Di dalam Alkitab jelas bilang, ya, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Jadi sahabat kan dikasih di dalam Tuhan. Tujuan kita ya berjemaat, bergereja, kita membaca Alkitab, kita mendengar firman Tuhan adalah tujuan untuk membangun iman kita. Melalui apa? Melalui firman Tuhan yang kita pelajari, Alkitab yang kita baca, khotbah yang kita dengar, ya. Melalui media YouTube, melalui media Facebook, melalui media sosial yang lain-lainnya. Itu untuk membangun iman kita, bukan diri kita sendiri yang harus membangunnya sendiri. Jadi akhirnya kita bertapa saja kalau begitu. Nah, coba dengar lagi. Yang paling suci. Kata imanmu artinya keyakinan kita sendiri. Ya, kemauan kita sendiri. Enggak perlu, bukan karena iman yang didorong oleh orang lain. Kalau didorong-dorong itu namanya engkau ibarat mobil tua. Perhatikan, kalau didorong-dorong, yang suka didorong itu yang suka mogok. Jadi engkau mobil baru ya, manusia baru. Manusia baru itu nggak perlu didorong-dorong. Tetapi atas dasar kemauanmu sendiri, berdasarkan perintah firman Tuhan. Ini adalah perintah firman Tuhan. Jadi pada waktu berdasarkan firman Tuhan, di sini dikatakan imanmu yang paling suci. Mengapa dikatakan paling, apa makna paling suci? Makna paling suci artinya kita menyerahkan hati kita, keinginan kita, kehendak kita, pikiran kita sepenuhnya kepada Tuhan. Agar pikiran Tuhan yang suci, hati Tuhan yang suci, kehendak Tuhan yang suci, kemauan Tuhan yang suci menjadi diri kita, menjadi pikiran kita, menjadi perasaan kita, menjadi kehendak kita. Karena pikiran manusia nggak ada yang suci loh. Kalau disucikan, iya. Ya. Oke, Jadi di sini dikatakan, kita percepat ya. Lalu kata, baliknya kita, keyakinan kita kepada Bapa, kepada Yesus, kepada Roh Kudus. Kita lihat langsung ke topik ininya. Oh kan, sedang berkata-kata dengan bahasa roh itu kan sedang ngobrol sama Tuhan. Ya, sedang ngobrol sama Tuhan. Nah, nih berkata-kata bahasa roh sedang ngobrol sama Tuhan.
Ini konyol. Emangnya kalau kita pakai bahasa Indonesia, kita berdoa, Bapa di surga, Tuhan, kami memohon kepadamu, kami. Ini enggak kita ini ngomong sama Tuhan, berkomunikasi sama Tuhan. Bagaimana? Emangnya ketika Musa dia ketemu dengan Tuhan, dia pakai bahasa lidah. Gitu. Pakai bahasa roh yang seperti yang dia ucapkan. Ya tentu pakai bahasa yang memang bahasa Ibrani kah? Bahasa Inggris kah? Bahasa Indonesia kah? Ya kita bisa, Tuhan bisa ngerti gitu loh. Ya. Ini sangat lucu sekali. Begini, saya mau ini dulu jelaskan ini definisi menyembah di dalam roh. Bentar ya. Mana saya mau lihat yang di Alkitab. Saya bukakan Alkitab dulu. Anda lihat ini kan Alkitab kan. Waktu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi sebenarnya di dalam bahasa asli Alkitab itu tidak ada kata roh, tidak ada bahasa roh. Jadi bahasa lidah. Ya seperti yang sekarang saya ngomong ini namanya bahasa lidah. Orang yang punya lidah yang bisa ngomong. Indonesia ini bahasa lidah, bahasa Inggris ini bahasa lidah. Ya. Ini kejadian yang pertama nih. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka ini siapa? Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkatalah, bukankah mereka semua berkata-kata itu orang Galilea? Jadi rasul-rasul kan orang Galilea. Bahasanya Yahudi, Ibrani, itu bahasa Ibrani ya. Aramik. Ya. Bagaimana mungkin kita masing-masing mereka mendengar berkata-kata dalam bahasa kita, yaitu bahasa kita yang kita pakai. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan seterusnya. Jadi begini. Ini rasul-rasul pakai bahasanya biasa orang Ibrani, bahasa Ibrani, bahasa Aramik yang mereka pakai. Tiba-tiba mereka bisa berbahasa lidah, berbahasa asing yang mereka nggak paham. Tapi orang yang mendengarnya itu paham sehingga mereka itu mengerti tentang apa yang diucapkan oleh para rasul itu. Inilah namanya bahasa lidah, glosalalia. Tidak ada kata roh, pneumalalia, tidak ada. Dari definisi kata ini saja, semua kekristenan karismatik itu dibodohi oleh kata bahasa roh. Anda cek di dalam Alkitab bahasa asli, bisa nggak sih sebenarnya bahasa asli? Ya. Jadi ini aja sudah salah, dari terminologi katanya saja sudah salah. Jadi mereka akhirnya membuat diri, wah bisa bahasa roh, syakalala. Nanti kita lihat video selanjutnya. Akhirnya dia membimbing orang, katanya tadi dia menyanyi syakalamiu apa segala macam, itu bahasa roh katanya. Padahal ya bukan seperti itu. Menyembah Tuhan bukan harus pakai syakalom, bukan begitu. Nih saya kasih lihat ya. Ketika Tuhan Yesus berkata menyembahnya dalam roh dan kebenaran, itu di dalam Yohanes ini 4:23 ini. Kan gini. Lihat. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Begini. Jadi orang Yahudi pada waktu perjanjian lama, mereka itu menyembah secara simbolis seremonial lahiriah, jasmania. Harus pergi ke Bait Allah Yerusalem, ya. Kemudian berdoa di sana, naik ke gunung Sinai lah, menghadap sana lah, ya. Pakai kerudung lah perempuan lah, sehari 3 kali kayak sholat gitu. Nah, tapi Tuhan Yesus bilang, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Betul, tetapi saatnya akan datang. Saatnya akan datang. Dan sudah tiba sekarang, maksudnya Yesus sudah tiba itu. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya? Menyembah dalam roh. Artinya udah pakai penekanan itu rohani, bukan jasmani lagi. Menyembah Tuhan itu bukan lagi kita ya pakai jasmani lahiriah, pakai kerudung, tidak boleh makan babi,
nungging-nungging sehari 3 kali, masuk ke bait Allah, cuci kaki, cuci tangan, apa segala. Bukan itu, tapi hati dimanapun kita berada, sikap hati kita yang menyembah kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan, itu adalah kita mewujudkan ibadah kita. Ya. Kebenaran, firman-Mu lah kebenaran. Pakai Alkitab sebagai fondasi kebenaran. Karena Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 22. Lihat, Matius pasal 22. Tuhan menyuruh kita mengasihinya dengan akal budi, bukan dengan orang kesurupan roh yang tidak jelas, yang tidak dimengerti. Gitu. Nih, coba lihat ayat 37. Ini kan sangat jelas. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Jadi kita mengasihi Tuhan itu pakai akal budi, bos. Bagaimana kalau kita tidak pakai akal budi? Ya, ini lucu. Kemasukan roh itu bukan berarti maksudnya kita kehilangan akal budi, ada ngomong sendiri, meracau sendiri. Nah, coba kita dengarkan lagi apa dia ngomong. Waktu engkau bergaul dengan Tuhan, maka energi ilahi itu energi akan ilahi lagi. terimpartasi kepada manusia. Nah, bagaimana lagi ini istilah begini? Ketika kita menyembah Tuhan, energi ilahi berimpartasi di mana? Mampus. Dan Bapa Roh Kudus akan terus menambah-nambahi bahasa-bahasa barumu. Apa tadi? Coba lihat kita dengarkan ini tadi. Istilah Bapa apa dia bilang? Artinya, saat engkau sedang berkata-kata dengan bahasa roh, sedang membangun, maka Bapa Yesus Roh Kudus membantu engkau untuk membangun, memberikan advice, memberikan saran, bekerja sama. Bekerja sama. Kalau terus-menerus engkau membangun imanmu di atas dasar yang paling suci, hasil daripada pembangunan iman adalah kuasa. Adalah kuasa. Engkau akan diberi kuasa oleh Tuhan. Yang pertama, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya kepadaku. Mereka akan mengusir setan-setan. 1, mengusir setan. 2, berbicara dalam bahasa-bahasa baru. 3, memegang ular. 4, minum racun mau tidak mendatang celaka. 5, menumpangkan tangan pada orang sakit, orang itu akan disembuhkan. Selanjutnya adalah karunia. Jadi hasil daripada pembangunan iman menghasilkan kuasa, otoritas. Mengapa? Karena engkau bergaul terus. Karena waktu sedang berkata-kata dengan bahasa roh kan, sedang berkata-kata dengan bahasa roh itu kan sedang ngobrol sama Tuhan. Nah, lihat. Jadi kita berkata ke bahasa roh, ngobrol sama Tuhan. Kalau bahasa Indonesia berdoa, enggak, ngobrol sama Tuhan. Kemudian tadi dibilang tanda-tanda itu, ya, megang ular, menyembuhkan, ngusir setan. Banyak orang, ya, maunya itu nganggap diri itu punya karunia kesembuhan, mau menyembuhkan orang, suruh bawa sini, tapi tidak berani pegang ular. Coba aja kasih ular kobra pegang, atau ular beludak, atau ular apa, nggak berani. Minum racun nggak berani. Lalu dia bilang jangan mencobai Tuhan, tapi dia mau menyembuhkan orang. Nah, konyol nggak di sini? Kalau tanda-tanda itu semua itu menyertai orang-orang yang percaya, jadi setiap orang percaya di dunia ini yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, berarti punya tanda itu. Saya mau tanya, Bapak ini saya punya nggak dia tanda itu? Nah, apakah dia numpangkan sakit orang sembuh? Apakah dia ngusir setan yang langsung pergi? Apakah dia minum racun dia tidak mati? Apakah dia pegang ular dia tidak ada masalah? Mungkin saya konyol. Orang-orang seperti ini bisa jadi pemimpin dan bisa banyak orang. Oh ini kuasa roh. Nah kita lihat bagaimana nanti dia ngajar bahasa roh. Nih lihat. Ya. Berkata lain. Kendalikan bahasa roh itu. Ya. Engkau belum bisa. Tapi sesuai dengan situasi juga. Kalau misalnya engkau berhadapan dengan setan, biasanya kan gugup dan sebagainya manusia rohnya. Nah, tetapi semakin sering engkau bergaul dengan Tuhan,
semakin engkau bisa berbahasa roh dengan baik. Ingat, karunia Nabi tunduk kepada Nabi. Karunia bahasa roh tunduk kepada orang yang menggunakan bahasa roh. Tunduk. Di mana ayat itu, Bos? Aduh, minta ampun. Ya. Asal-asal ini. Bener-bener. Ngaconya minta ampun dah. Coba dengarkan lagi. Aduh. Contoh, kalau saya mau berbahasa roh. Saya mau berbahasa roh, saya berbahasa roh. Saya mau berhenti, saya berhenti. Saya mau lembut, lembut. Saya mau keras, keras. Saya mau sayu, sayu. Saya mau nyanyi, nyanyi. Tunduk. Itu berarti keinginanmu. Bukan. Karunia bahasa lidah itu diberikan tuh. Jadi waktu rasul-rasul, ya waktu rasul-rasul itu mereka berdoa berkumpul, tiba-tiba turun, ya seperti lidah-lidah api. Kemudian mereka tiba-tiba berbahasa lidah, berbahasa asing, bukan bahasa yang seperti, aduh, nih coba. Ya. Kepada kemauan kita. Aba para atakara who is trusting in UAI up stop. Saya lanjut. Who integrity of one I di yer tadi kyo shol hey hip stop. Lanjut. Anda percaya ini bahasa lidah yang dari Tuhan, bahasa roh begitu? Saya bilang ini buat-buat. Saya bilang ini dia buat-buat. Ini nipuin banyak orang seolah-olah dia penuh dengan Roh Kudus. Ya. Coba dengar lagi. Verdiandu no for waifa veike aski urenhu wien na mesa huri eyefeo. Lembut, tegas, gerak kaki. Kayaknya ini ada gangguan jiwa loh, bener loh. Karena ada gangguan jiwa ini orang, bener. Ya. Ini persis orang gila yang biasa saya lihat biasa di jalan-jalan itu ngomong-ngomong sih. Apa maksudnya orang begitu. Anda percaya itu? Fortuli and terem pontudum. Tegas. Datar biasa. Kraka, kuka, eska, huka. Datar. Berintonasi. Haying, nea, hayu, liha. Tunduk. Ini nipu-nipu jemaat ini, benar-benar. Ini waktu anak saya masih kecil itu. Umur 2-3 tahun baru mau belajar bahasa itu begitu. Kayak gitu. Dibilang ini bahasa. Aduh. Ya ampun, bisa banyak jemaatnya yang mau ikut dengar dia ngomong dan percaya itu dia kemasukan roh. Saya bilang itu orang, satu, buat-buat, dua, gangguan jiwa dia. Coba dengar lagi. Jadi perhatikan. Nah, oleh karena itu engkau yang baru mulai kita dibaptis dengar. oleh Roh Kudus, baru mulai engkau latih. Nah, dilatih. Contoh. Katanya. Seringkali ada orang saya dengar berbahasa rohnya, awalan katanya de. Di sini siapa yang pernah dengar di gereja dulu ada yang berbahasa roh seperti itu? Ada. De. Nah, ini bayi roh, dia diberi oleh Roh Kudus, dasar katanya de. Jadi itu awalan kata de. De. Misalnya de. Pernah dengar yang cepat gitu? Nah, ini bayi yang bayi roh, yang baru lahir, yang sedang mulai belajar. Tapi ingat, iblis ingin membunuh manusia roh dengan mengatakan, apaan tuh? Lakukan saja terus. Nah, Anda bisa bayangkan ya. Anda percaya enggak ini dia ngomong ini dia bahasa roh, dia bisa tahu semua. Nah, percaya enggak coba? Kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada manusia rohani itu seperti apa sih gitu ya?
manusia apa rohani, ya, menilai segala sesuatu Nanti lama-lama kalau engkau pakai dalam Galatia. Bentar. Bentar dulu. Kalau kita lihat di dalam Galatia, ya, saya bacakan saja, saya tidak ini, saya mau lanjut dengerin ngomongnya, ini lucu sekali. Galatia pasal 5 ayat 16. Ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Hidup oleh roh itu tidak menuruti keinginan daging, bukan yang kayak meracau seperti ini bahasanya. Jadi Paulus membandingkan antara kehidupan roh, dalam roh, kita orang rohani yang hidup di dalam roh dengan orang yang menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, ya, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging itu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, dan seterusnya. Itu maksudnya. Nah, bagaimana di kehidupan roh seperti ini? The gra, the fa. Oke, penafsir, bantu saya. Jenderal Yana. Wah, waduh, luar biasa ini. Yang menafsirkan Jadi bahasa saya roh ingin itu Jenderal Riana katanya. Ya. Wah, enggak tahu nih gereja apa nih pakai jenderal apa segala macam nih. Waduh, luar biasa. tahu, walaupun dasar bahasa roh muda, jadi kalau dia berbeda nada saja, itu sudah berbeda pengertian. Walaupun katanya sama, intonasi berbeda, ya. Kita ambil sampai ini ya, 5 menit lagi. Jadi misalnya awalan kata bahasa roh, de. Bapak Roh Kudus ajar kami, ajar. Nah, ini aja sudah salah dia berdoa. Bapa Roh Kudus. Kita itu berdoa bukan kepada Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang membantu kita berdoa. Dalam Roma pasal 8 ayat 26, Roh Kudus itulah yang menerangi hati kita untuk membantu kita berdoa dan berbicara kepada Bapa. Ini dia beda lagi nih. Anak-anakmu, ajar mereka. Penuhi kami dengan pengajaran yang daripadamu dalam nama Yesus. Misalnya ya, mendekatlah. Datanglah. Marilah. Mari datang. Ini persis saya pernah ya lihat dukun itu yang ngomong-ngomong gitu, suaminya ikat kepala merah kemudian dijampi-jampi di depan altar, lalu dia mau lalu istrinya nafsirkan di sampingnya, oh dia ngomong begini, dia ngomong gini, oh nomor togel segini, nomor ini bodoh sekali. Saya bilang, mana ada dasar Alkitab seperti ini. Nah, berbeda nada, berbeda arti. Roh Kudus tambah. Tambah H. Datanglah anakku. Panggilan dari Roh Kudus. Marilah datang padaku. Dengan segenap hatimu. Dengarkanlah suaraku. Karena aku ingin mengajar. Nah, jadi dasar pada waktu engkau ini adalah awalan. Oke lah, ini oke. Saya kira ini cukup untuk kita ini apa?
Lihat, saya jelaskan sedikit ya. Sampai susah saya ininya nih. Lucu sekali ini. Saya jelaskan sedikit ya. Anda lihat di dalam Alkitab 1 Korintus pasal 14. Ya, maka saya bilang dari awalnya saja bahasanya aja dia udah nggak ngerti istilah terminologi, etimologi dari kata bahasa lidah, bahasa asing yang dilakukan oleh murid-murid rasul-rasul itu saja. Ya, mereka berbahasa asing, ada bahasa orang. Kalau dia datanglah, itu bahasa apa tuh? Apa bahasa sandi mereka berdua kali. Kalau dulu kami masih kecil, anak SD aja bisa bahasa sandi sama ini. Sama ya kagak mau kemana gajah sakal apa nah sogoniga senengane segi sana surah apa kami ciptakan selalu tambah pakai G apa segala begitu. Akhirnya guru-guru bingung apa nih bahasa anak-anak ini dipakai. Konyol sekali ya. Kalau kita lihat 1 Korintus 14 ini ayat 19 sebentar ya. 1 Korintus 14 ayat 19. Lihat. Paulus bilang apa di sini ya? Paulus bilang apa? Biar kita ini ikut Alkitab. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Bahasa aslinya itu lidah, bahasa lidah. Ini King James Version. Tongues, lidah. Tidak ada kata roh di sini. Spirit ini. Yet in the church I had rather speak 5 words with my understanding, that by my voice I might teach other also than 10,000 words in unknown tongues. Ya, lidah, bahasa lidah. Tidak ada sama sekali dibilang ini bahasa roh. Nah, maka saya bilang, bagaimana sih orang-orang ini bisa banyak pengikutnya? Karena pengikutnya itu juga bodoh, malas baca Alkitab. Nih ya. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Jelaskan di sini. Mau apa lagi? Jadi lagi di sini. Ya, ayat 23 lagi. Jadi, ya. Kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama, tiap-tiap orang berkata-kata dalam bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar dan orang yang tidak beriman, tidakkah mereka akan katakan kamu gila? Oke, jelaskan. Nah, ayat yang ke selanjutnya. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada orang lain yang menafsirkannya. Jika tidak ada yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam di dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Menafsirkan apa maksudnya? Bukan tadi ya, Tuhan datanglah, cepat datanglah. Bukan, itu bahasa asing maksudnya. Speaking in tongue, bahasa asing yang tidak dimengerti. Yang kemudian ya diomongkan, misal saya, tiba-tiba saya nih bisa bahasa Perancis. Lalu ada orang yang nafsirkannya dapat karunia bisa bahasa Perancis, nafsirkan apa omongan saya. Misalnya saya mau nginjilin orang Tionghoa. Saya enggak bisa bahasa Tionghoa. Itu misalnya. Lalu saya ngomong bahasa Tionghoa. Lalu orang ini artikan gitu. Padahal saya sebenarnya enggak ngerti, enggak bisa bahasa punya. Tiba-tiba Tuhan kasih karunia gitu. Itu bukan kita pelajari, lembutkan lidah te. Konyol sekali. Saya bingung. Anda bisa bayangkan model seperti ini bisa ada yang ikut. Coba dengarkan lagi deh. Kata bahasa roh Jadi walaupun engkau 1000 kali perkataan
itu 1000 pengertian. Oh. Itulah yang dikatakan bahasa roh tidak terbatas, bahasa manusia terbatas. Wah, bagaimana dia 1000 kali de bisa de. Kamu yang ngerti atau yang ciptakan bahasa itu siapa gitu loh. Menurutmu de-nya begini, menurut yang lain, pendeta lain yang bisa bahasa roh enggak ada saya bilang de, mereka syalalala kirarara syabala salah syalala. Coba. Saya baru memberikan beberapa contoh dari awalan kata de. Misalnya kalau tadi kan 2 kata, sekarang 3 kata. De, har, ha. Setiap hari-harimu De, hir, ha. adalah hari yang menggembirakan. De, Mampus. Oke. Udah. Sahabat gue yang kasih di dalam Tuhan. Jadi kesimpulannya, Anda hati-hati terhadap banyak pengajaran sesat di akhir zaman ini. Bahasa lidah dalam bahasa aslinya adalah bahasa asing. Para rasul, para murid diberi Tuhan karunia tiba-tiba bisa berbahasa Parsia, Elam, Mesopotamia, Kapadokia, dan seterusnya. Dan orang-orang asing itu mendengar apa yang mereka ucapkan sehingga mereka tertarik tentang Injil keselamatan Yesus Kristus. Bahasa lidah diberikan oleh Tuhan supaya untuk membangun di dalam jemaat. Dan tapi Rasul Paulus berkata bahwa dia lebih senang menggunakan bahasa yang dimengerti. Artinya jemaat itu mengerti di situ. Daripada tiba-tiba bahasa asing yang orang tidak mengerti. Dan kalau ada yang bisa berbahasa lidah asing begitu, harus ada orang menafsirkannya. Itu pun harus sebanyak-banyak 3 orang dan ngantri satu-satu supaya tidak kacau. Ya. Dan karunia bahasa lidah 1 Korintus 14 ayat 22 adalah untuk orang yang tidak beriman, bukan untuk orang yang beriman. Anda mau lawan apa? Anda mau ikut kata Alkitab atau Anda mau ikut kata pendeta-pendeta ngaco yang sesat ini? Hiduplah oleh roh, artinya kita menjauhi segala hal-hal yang berdosa. Percabulan, penyembahan berhala, sihir, dan seterusnya. Kita hidup di dalam Roh Kudus. Ikutin kehendak Bapa yang ada di dalam Alkitab. Ya. Itulah yang benar. Sama saya Johnson. Jesus, my Savior.